Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah kita akan mengatur font yang akan digunakan, yaitu di saat ini saya menggunakan font yang bernama Times New Roman dengan ukuran font itu 16 karena ini untuk judul rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan tak lupa juga kita akan menebalkan atau memberikan tanda bold dan posisinya ada di tengah. Kemudian kita akan mengetik judul, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah itu kita akan mengubah ukuran font itu dari 16 menjadi 11 dan huruf tidak akan ditebalkan atau kita menghilangkan bold karena kita akan menuliskan identitas di dalam RPP, yaitu yang pertama adalah nama sekolah, dan nama sekolah yang saya gunakan untuk membuat RPP ini adalah SMA Negeri 2 Manado. Setelah kita mengetik nama sekolah, kita akan mengetik mata pelajaran apa yang akan kita buatkan RPP saat ini, yaitu saya memilih mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Setelah kita memilih mata pelajaran apa yang akan kita buat dalam RPP ini, kita akan menentukan kelas apa yang cocok untuk RPP ini, yaitu kita menggunakan kelas 10 untuk fase E. Dan setelah kita menentukan kelas, kita akan mengetik materi pokok apa yang akan kita sampaikan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan saat ini saya memilih untuk materi pokok itu adalah hidup dalam kesetiaan. Setelah materi pokok, kita akan menentukan alokasi waktu. Kita ketik saja alokasi waktu itu untuk 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali 45 menit. Itu untuk alokasi waktu yang sudah direncanakan. Kemudian setelah kita mengetik identitas, kita mengatur jaraknya. Kita mengatur jaraknya untuk supaya lebih dekat. Dan setelah kita mengatur, kita akan memulai langkah kedua, yaitu dengan menyusun kompetensi dasar. Kita menggunakan dua tabel ke bawah atau menurun, yaitu di tabel yang pertama kita menulis kompetensi dasar. Nah, dalam pendidikan agama Kristen ada 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama adalah 1.2. Di dalamnya kita menghayati nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk 2.2 yaitu meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kemudian untuk 3.2 kita mau memahami akan makna mengenai nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Dan untuk 4.2 kita mau menerapkan nilai-nilai Kristiani seperti kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas setiap hari. Nah, setelah kita menentukan kompetensi dasar, kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Jangan lupa tebalkan bagian A dan kita mengetik melalui proses pembelajaran dalam materi hidup dalam kesetiaan. Kita menggunakan model discovery.
Jadi kita sudah tentukan modul apa yang kita gunakan, dan itu memiliki tujuan, yaitu agar peserta didik mampu menjalankan hubungan yang benar antara kasih dan kesetiaan. Mereka pun juga mampu membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Juga mereka mampu menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Setelah kita menentukan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita masuk pada poin B, yaitu kita akan menyusun kegiatan pembelajarannya seperti apa. Yaitu langkah pertama, kita akan membuat tabel untuk agar supaya struktur kegiatan pembelajaran itu lebih rapi. Coba teman-teman saksikan pembuatan tabel saat ini. Setelah tabel jadi, langkah pertama yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran yaitu menyusun tahapan untuk 3 kali pertemuan. Nah, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Setelah itu pada tabel yang di atas kita tulis pertemuan ke garis datar dan garis miring, topik apa saja atau materi apa saja yang akan kita bahas dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang pentingnya kesetiaan mengikut Yesus. Itu pertemuan pertama. Dan untuk pertemuan yang kedua, topik materinya adalah makna kasih dan kesetiaan. Dan untuk pertemuan yang ketiga atau pertemuan yang terakhir, topik materinya adalah bukti kesetiaan kepada Allah. Nah, setelah kita menentukan tahapan-tahapan untuk 3 kali pertemuan, kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan ini tentu kita sudah tahu bahwa dalam pendahuluan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada awal pembelajaran bersama dengan peserta didik. Tentunya dalam pembelajaran ini kita awali dengan berdoa. Setelah kita berdoa pembukaan, kita akan langsung menyiapkan peserta didik agar supaya mereka sudah siap dalam proses pembelajaran yang akan dimulai. Serta kita juga perlu untuk bertanya kepada peserta didik motivasi mereka dalam proses pembelajaran, dan kemudian kita akan menyampaikan materi atau garis besar dari kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, itu untuk pendahuluannya. Kemudian kita masuk dalam kegiatan inti atau dalam pertemuan pertama, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya ada beberapa cara yang kita lakukan dalam kegiatan inti. Namun saat ini saya akan mengetik dengan cepat dan juga akan menyalin untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti harap teman-teman memperhatikan.
Nah, dalam pertemuan pertama yaitu kita mengamati perilaku teman. Apakah perilaku teman itu termasuk dalam seseorang yang setia mengikut Tuhan Yesus, dan jika iya kita bisa menyebutkan ciri-cirinya. Selanjutnya saya akan nyalin untuk mempersingkat waktu, dan ini ya. Boom. Nah, ini beberapa cara dalam pertemuan yang pertama. Nah, kemudian kita masuk dalam pertemuan yang kedua, yaitu makna kasih dan kesetiaan. Nah, dalam pertemuan yang kedua itu kita menanyakan kepada siswa perbedaan orang yang setia sampai akhir dengan mereka yang gugur iman, sehingga dampaknya dalam kekekalan itu seperti apa. Itu pertemuan yang kedua. Kemudian pada pertemuan yang ketiga yaitu kita melakukan diskusi yang diambil dalam kitab Matius 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dalam kaitannya dengan kesetiaan Allah. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu saya akan langsung mengisi RPP dengan kegiatan-kegiatan inti yang lain dalam pertemuan yang ketiga. Setelah kita melakukan kegiatan inti, kita akan menentukan penutup dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, pastinya kita akan memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang sudah kita buat. Kemudian pastinya ada refleksi atau umpan balik dari kita kepada para siswa. Dan setelah itu pastinya kita akan mendiskusikan tentang tugas yang akan diberikan kepada siswa, dan kita pun akan menjelaskan materi atau rencana seperti apa dalam pertemuan berikutnya. Setelah itu guru dan siswa pun akan doa tutup. Nah, selanjutnya kita masuk pada media, alat, dan bahan serta sumber belajar yang akan kita susun dalam RPP di saat ini. Tentu media atau alat bahan serta sumber belajar yang akan kita gunakan, kita memerlukan lembar aktivitas seperti Office 365, kita juga memerlukan aplikasi WhatsApp, Alkitab, dan buku paket. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ketiga, media, alat, dan bahan serta sumber belajar, kita menggunakan lembar aktivitas yang sama. Oke, setelah penutup dan media, alat, bahan, dan sumber belajar selesai, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu poin C, penilaian terhadap hasil belajar. Nah, dalam penilaian hasil belajar kita dapat melihat dari dua sudut pandangan, yaitu dari sikap dan pengetahuan. Kalau dalam sikap, kita dapat mengamati atau kita dapat melakukan observasi terhadap perilaku sikap daripada siswa tentang spiritual dan sosial, yang di dalamnya kita dapat melihat kerjasama, kejujuran dan disiplin, serta tanggung jawab dari siswa, dan itu bisa kita catat dalam jurnal buku. Kalau untuk
pengetahuan kita bisa dapat menilai dari tes tulis dan juga dari penugasan yang sudah kita berikan kepada siswa. Nah, setelah kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran di saat ini, langkah yang paling akhir yaitu kita akan menulis tanggal kapan kita melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, saya melakukan rencana pelaksanaan pembelajaran ini itu di Manado pada tanggal 12 Juni 2024. Kemudian setelah kita menulis tanggal dan tempat atau waktu kita menulis RPP, kita akan menaruh di bawah sebagai tanda tangan, di mana dalam RPP ini akan mengetahui RPP kita di saat ini atau RPP yang sudah dibuat yaitu kepala sekolah. Tentu kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Manado yaitu Mner Beni Dondokambe MPD. Dan kemudian juga tak lupa ada tanda tangan dari penyusun yaitu saya sendiri, atau bisa teman-teman akan menulis nama dari teman-teman yang pastinya di dalamnya ada tanda tangan dari kepala sekolah dan juga tanda tangan dari penyusun atau tanda tangan dari guru pendidikan agama Kristen yang telah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke teman-teman, sekian video tutorial pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran di saat ini. Kiranya apa yang sudah kita bahas bersama itu dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Kriti Indah Tonggembio, Prodi Pendidikan Agama Kristen.